Kelihatan masih sehat, Mas. Ya. Baik, bisa dimulai ya, Pak Teguh. Saged, monggo. Oke, terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Bapak Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, yang kita hormati narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga, Ibu Dr. Nini Kristiani MPD, pengawas sekolah Provinsi Jawa Timur, Ya. dan Pak Mujoko dan Pak Hermawan yang nanti akan mendampingi Bapak di grup WA, pertama menyelesaikan tugas-tugas maupun pendalaman materi, serta segenap para panitia, ada Pak Sri, Pak Adi, ada Pak Andi, ada Pak Imam, berikutnya Pak satu lagi Pak Karsono, ya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sesuai dengan tema yang kita angkat pada kali ini, yang berkaitan dengan kurikulum sekolah penggerak pada siang hari ini nanti akan kita pelajari bersama-sama Bu Nini. Dan sebelumnya, seperti biasa akan saya sampaikan tentang susunan acara atau rundown kita ya, dari awal sampai dengan terakhir. Awal itu kita mulai dari pembukaan yang pertama ini, dan akhir ini adalah Bapak Ibu menerima sertifikat. Jadi strategi persiapan implementasi kurikulum Merdeka ini seperti yang kita diskusikan dengan ini tadi, itu adalah sebuah materi yang kita ini proaktif. Jadi memang kebanyakan itu belum memperoleh tugas untuk menjadi sekolah penggerak maupun kurikulum Merdeka. Namun sebagai guru yang profesional dan APKS PGRI Provinsi Jawa Timur ini secara proaktif untuk mengajak Bapak Ibu menyongsong lebih baik daripada terlambat. Jadi saya mengambil motivasi yang diberikan oleh ini juga kepada kita semua. Jadi menyongsong itu berarti kita ini menandakan kesiapan. Nanti kalau nggak menyongsong itu kasih tugas kadang-kadang nggak dijalankan, malah terlambat. Jadi kita siap lebih awal secara emosional maupun secara profesional itu jauh lebih baik daripada nanti pada saatnya ternyata kita nggak ngerti ya Pak. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan kita seperti biasa, platformnya atau yang dilakukan di APKS ini ada in, ada on, ada kegiatan mandiri, dan pengumpulan tugas. Karena kita ini judulnya adalah pelatihan. Jadi Bapak Ibu jangan takut atau jangan belum membayangkan tugasnya berat, saya kira tidak, karena hanya untuk memberikan stressing dan penekanan serta terhadap materi yang disampaikan ini supaya lebih paham dalam bentuk mengerjakan tugas ya. Tentu saja nanti tugasnya nggak terlalu berat, yang penting ada. Baik Ibu Bapak, jadi in service training ini ada tanggal 23, sekarang hari Senin, dan hari Rabu 25 Mei. Nanti ada materi ke-1, materi kedua. Nah itu lalu ada kita istilahkan on the job training itu nanti karena ini secara daring akan dipandu oleh Pak Joko dan Pak Hermawan, yaitu tanggal 24 dan 26 Mei 2022 dalam bentuk pembimbingan di grup WA seperti biasa. Lalu kita beri kesempatan kegiatan mandiri menyelesaikan tugas-tugas. Selain itu konversi waktu 32 JP di sertifikat itu biar terpenuhi jumlahnya bisa 4 hari sehingga mungkin melebihi ya, jadi konversinya bisa menjadi 27, 28 itu kita beri waktu Bapak Ibu bisa mandiri bertanya kembali kepada instruktur dan sebagainya. Lalu tanggal 28 Mei sampai dengan pukul 23 itu Bapak Ibu bisa upload tugas melalui link pengumpulan tugas yang akan diberikan oleh Pak Andi ya. Dan
Pak Andi kita beri waktu 2 hari, yaitu 29 dan tanggal 30. Hari Senin, insya Allah nanti sertifikat, contoh laporan pengembangan diri, lalu undangan, dan sebagainya itu seperti biasanya, insya Allah sudah bisa di-download dari share yang akan dikirimkan oleh Pak Andi. Kegiatan untuk hari ini, yaitu di service training tanggal 23 ini, kita awali dengan saya memberikan informasi awal ini, nanti dilanjutkan keynote speaker oleh Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno, Ketua BPRI Provinsi Jawa Timur. Setelah itu nanti disambung dengan penyampaian materi yang pertama oleh Bu Nini Kristiani, dilanjut dengan tanya jawab, dan nanti diakhiri dengan foto bersama sebagai bukti kita telah mengikuti diklat ini yang akan ditampilkan untuk pelaporan pengembangan diri dan sebagainya, dan kita penutupan baru nanti kita lanjutkan hari Rabu. Baik, demikian Bapak yang saya hormati, kita masuk pada acara berikutnya, yaitu keynote speaker oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur sekaligus nanti membuka acara diklat ini. Untuk itu kepada Pak Teguh kami persilahkan. Monggo Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la khala wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua APKS Provinsi Jawa Timur, Mas Bambang Sutego, para pengurus, Bu Asri, Pak Mur, tokoh, narasumber yang luar biasa, hebat, Mbak Nini, Mbak Dr. Nini Kristiani, Pak Hirmawan, dan narasumber-narasumber yang lain yang selalu bersama APKS Provinsi Jawa Timur, para guru yang tampak ini Mbak Ida Sulistiawati, Bu Wetan ya, dan semua yang hadir pada kegiatan diklat hari ini. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi, keluarga, dan organisasi, senyampang masih bulan Syawal, kita sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Mbak Nini, Pak Mujoko, Pak Bambang, semua yang hadir. Siapa yang bertemu berjabatan tangan, siapa yang mengucap dalam kesempatan, maka sebelum melepas tangannya dalam berjabatan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua kesempatan ini, kesalahan secara manusiawi telah diampuni oleh sesama dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Nini, Mas Bambang, dan semua panitia dan para guru yang kami cintai se-Jawa Timur, mungkin lebih dari ini beberapa provinsi dan kabupaten lain yang bergabung bersama APKS Provinsi Jawa Timur. Luar biasa, PGRI Provinsi Jawa Timur tidak pernah lelah dalam kesempatan apapun. Tidak pernah berhenti dalam berjuang, dalam menapak perubahan-perubahan untuk mengedukasi tugas kita seprovinsi Jawa Timur dan nasional. Maka pengurus PGRI Provinsi sangat mengapresiasi kesempatan ini, terutama pengurus APTISI dan para narasumber yang tidak pernah lelah. Maka ini menjadi penting, bentuk solidaritas, tampak bahwa guru satu kekuatan utuh di Jawa Timur dalam martabat mengentaskan kebodohan, menambah keilmuan, mencerdaskan hidupan bangsa. Oleh karena itu, tidak semua orang punya kesempatan menjadi guru. Tidak semua orang pribadi bisa menyampaikan karakter, pola pikir perubahan. Apalagi hari ini adalah song-song implementasi kurikulum merdeka.
para saudara, kalau kita melihat pada implementasi kurikulum Merdeka, maka mestinya kita harus tahu bagaimana sistem pendidikan nasional kita, dan harus kita breakdown bagaimana posisi sistem kurikulum nasional ini dalam bentuk kurikulum. Maka kesempatan ini merupakan bentuk pengijawantahan bahwa bagaimana kurikulum yang sesuai dengan kondisi kita, bagaimana kurikulum yang bisa sama-sama dirasakan oleh perkembangan anak didik dan bangsa, terutama pada nuansa peradaban, karakter, dan prestasi bangsa kita. Para saudara, zaman ada pemimpinnya, dan pemimpin itu ada masanya. Semoga para saudara hari ini yang hadir masa depan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa. Keluarga kita yang senantiasa selalu menempatkan posisi kebahagiaan dan manfaat dari perjuangan keluarga kita hari ini. Maka dari itu, satu kesatuan utuh dalam problema pembelajaran ini tertumpu pada guru pokok utamanya, pada pendamping yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Sehingga bagaimana kurikulum berubah, bagaimana kurikulum diganti, bagaimana kurikulum itu ada, sebenarnya hanya kuncinya pelaku akademik itu adalah para guru yang kami sayangi hari ini. Oleh karena itu, secara implementasi saya berpikir bahwa guru telah selalu lebih, para guru selalu menempatkan prioritasnya sebenarnya. Maka dari itu saya berharap jangan putus untuk belajar, jangan lelah berjuang, karena tugas kita masa depan. Zaman itu berbeda dengan zaman kita. Anak-anak masa depan berbeda dengan situasi yang hari ini kita berada. Oleh karena itu, sahabat semua, luar biasa kesempatan para guru bisa bergabung APKS dalam rangka melakukan upaya-upaya terbarukan dalam bagaimana anak-anak ini mendapatkan keilmuan yang sesuai dengan zamannya. Bagaimana anak-anak ini bisa menikmati keterampilan prestasi dengan situasinya, karena itu merupakan pelaku yang akan ada pada zamannya, yaitu 15-20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, saudara, mari pada situasi Syawal yang peningkatan ini dalam kategori, saya kepingin para guru ini bangkit dalam posisi religi dengan keimanannya, karena sudah tertempa pada posisi yang namanya Ramadan, puasa 1 bulan penuh, Syawal silaturahmi dengan keberadaannya. Maka dengan perubahan kurikulum kita akan tangkap bagaimana sih masyarakat ini menghendaki, bagaimana siswa itu bisa melakukan seperti apa yang diharapkan tuntutan zaman. Maka kurikulum itu ada pada jiwa dan perilaku Bapak Ibu semua. Bukan ada pada tulisan saja, tetapi kuncinya pada nilai ikhlas dalam mendharma baktikan kita untuk mencapai suatu hasil yang memadai, adalah keterampilan, adalah keamanan, dan adalah di situ adalah harapan yang masa depan. Sehingga secara perencanaan harus tersaji dalam persiapan hari itu melalui target kurikulum yang ada. Yang kedua, mari kita laksanakan situasi kurikulum ini dengan proses pembelajaran yang istiqomah, sehingga istiqomah pembelajaran ini membawa suatu peradaban. Saya kepingin inovasi para guru menjadi ilustrasi kehidupan, menjadi contoh-contoh perilaku setiap hari bagi siswanya. Karena siswa itu akan menteladani para guru yang ada di depannya, para guru apa yang dilakukan, dan para guru apa yang dihasilkan. Oleh karenanya, apa yang saya katakan bahwa kita bangkit dengan Syawal, dengan religius. Yang kedua, mari dengan Syawal kita bangkit dengan persoalan adalah moral. Sehingga persoalan hari ini bukanlah
ilmuwan saja para saudara, bukan teknologi saja. Kekhawatiran kita anak-anak dengan teknologi yang hari ini kita peroleh, kita tahu karakter mereka terlupakan. Oleh karena itu, hanya para guru melalui diklat hari ini, kurikulum dengan kewaspadaan karakter dan berpancasilais yang ber-NKRI, ini saya serahkan para guru hari ini, karena masa depan hanya ditampakkan hasil dari hasil pembelajaran hari ini. Yang ketiga, bagaimana itu menjadikan suatu bentuk kebangkitan adalah bangkit secara sosial. Kita hidup hari ini harus saling kolaborasi, memandang ke kiri, memandang ke kanan, apa yang harus dilakukan. Perkembangan Australia tampak bagaimana pembelajaran di situ, tampilan yang namanya pendidikan TKA-nya. Bagaimana di situ Jerman dengan vokasinya, bagaimana Korea itu dengan tampilan yang hebat perguruan tinggi, maka Indonesia tampil dengan semua keilmuan dan karakter yang meng-Indonesia yang berpancasila. Oleh karena itu, sahabat semua, saya sangat percaya kalau ilmu mendidik mengajari ibu bapak yang luar biasa, bagaimana tampilan menjadi pejabat guru, dinas, dan pengawas, ibu bapak sudah punya ilmu secara standar sesuai Undang-Undang 14/2005, maka itu sudah menjadikan satu kesempurnaan dalam tatanan akademik. Oleh karena itu, PGRI akan membawa kerangka pikir bagaimana mensejahterakan guru, bagaimana memberi perlindungan murid, bagaimana berekonominya para guru, para saudara semua. Memang kepala dinas, para bupati, gubernur secara struktur telah melakukan tahapan-tahapan daripada yang namanya itu kebutuhan para guru. Tetapi terus terang, siapa yang melakukan gerakan moral untuk membangkitkan yang namanya harga diri para guru sekian puluh tahun yang lalu adalah Undang-Undang Guru Dosen. PGRI lah yang bisa membuka kebekuan kala itu untuk kepentingan martabat para guru. Sehingga para guru yang budiman hari ini, mari kita kenang bahwa kesejahteraan para guru ada TPP, gaji pokok yang melekat, ada tunjangan-tunjangan kemahalan yang lain. Itu adalah perjuangan PGRI yang tidak pernah putus. Mari kita ingat, mari kita teladani. PGRI Jawa Timur hanya ingin, mari para siswa-siswi kita didik seperti apa yang tertuang dalam aturan kurikulum, religi aturan agamanya, dan silaturahmi dalam lingkungannya. Sehingga itu yang harus dilakukan para guru hari ini. Sekali lagi para sahabat semua, PGRI telah hari ini pula dalam revisi sistem pendidikan nasional telah ingin melihat jangan sampai TPP kita oleh pemerintah yang baru ini ternyata tidak diperhatikan. Jangan lagi tunjangan-tunjangan yang menjadi kemahalan sudah tidak dihiraukan oleh pemerintah hari ini, maka PGRI selalu meletakkan perjuangannya. Para guru tidak usah khawatir, maka dalam rangka keamanan, perlindungan sosial, dan ekonomi, kita akan meletakkan pada prioritas PGRI ada di depan dalam memperjuangkan kaidah itu. Yang berikutnya, kami berharap para bupati wali kota se-Jawa Timur dan Bu Gubernur untuk bisa memberikan ekspektasi bagaimana penetapan para guru honorer P3K atau ASN sesuai kaidah yang sebenarnya. Oleh karenanya ini menjadi makna. Oleh karenanya situasi yang telah ada ini para guru P3K janganlah bangga dengan strata ini diangkat, tetapi amanah menjadi P3K untuk dilakukan dengan sebenar-benarnya, dilakukan sebaik-baiknya, dilakukan sesuai dengan apa adanya. Sekali lagi sahabat semua, saya pengurus PGRI apresiasi APKS Jawa Timur yang selalu terbarukan dalam konsep pembelajaran, selalu maju dalam kepentingan, sehingga para guru merasa terlindungi, para guru merasa ada pedoman yang ada di Jawa Timur ini menjadi satu kekuatan utuh,
bahwa guru adalah satu kekuatan intelektual yang tak tertandingi oleh yang lain. Sahabat, itu pengantar saya, itu sebagai mukadimah saya. Ilmu hanya bisa dicapai dengan tahapan proses. Ilmu hanya bisa dilakukan dengan keikhlasan, dengan istiqomahan. Insya Allah ini menjadi satu kekuatan utuh, dan ini jariah para saudara guru, sehingga pada waktu kita besok dipanggil Allah dengan husnul khotimah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan oleh APKS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 ini kami nyatakan dibuka, dimulai dengan martabat para guru di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno, MM, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Beliau menyampaikan apresiasi kepada guru, narasumber, dan panitia yang saat ini bisa menyelenggarakan kegiatan ini meskipun masih suasana Syawal, tapi semangat mencari ilmu tetap harus berjalan. Beliau juga memotivasi jangan lelah untuk belajar dan berjuang dalam mengembangkan profesi maupun di dunia pendidikan ini. Dan ada refleksi sedikit tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, itu juga merupakan salah satu perjuangan dari PGRI yang bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Ada TPP, tunjangan yang lain, dan ada solusi-solusi yang lain yang diberikan oleh PGRI. Jadi ada apresiasi, motivasi, refleksi, dan solusi. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh. Mungkin ada kegiatan lain. Sama-sama sukses Mas Bambang, Mbak Nini, Bu Doktor, semuanya sehat selalu. Semoga kita selalu diridhoi, doa-doa kita dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian keynote speaker yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno, MM, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Kita masuk pada kegiatan selanjutnya, kegiatan inti kita yang sudah kita tunggu-tunggu bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Dr. Nini Kristiani MPD. Beliau ini selalu ada, daring ada. Nanti bentar lagi luring ya, luring juga. Ya kalau provinsi beliau selalu ini mendampingi kita semua. Ya. Kita doakan semoga tetap sehat. Banyak materi-materi yang akan kita tunggu baik hari ini maupun yang akan datang. Untuk itu kepada Bu Nini Kristiani dalam kesempatan ini kami persilahkan. Monggo Bu. Terima kasih Pak Bambang, yang saya hormati Pak Teguh selaku Ketua Umum ya PGRI Jawa Timur, dan Pak Bambang Ketua APKS, teman-teman tim yang ada di PGRI Jawa Timur. Saya cek suara saya dulu ya, karena ini di kantor ini. Mudah-mudahan sinyal saya baik ya. Apakah suara saya bisa jelas? Sangat jelas kalau di Surabaya jelas, ya? Ini. Baik. Oke, tahu kalau Kristina Kediri kok ya. Mana Kristina? Ya, mudah-mudahan ya. Baik, Pak Bambang, ini saya langsung saja ya materinya ya. Saya share screen. Nah, apa sudah kelihatan Pak Bambang? Sudah muncul strategi persiapan. Ya, baik. Jadi Ibu Bapak, teman-teman seluruh guru yang ada di Jawa Timur maupun yang di luar Jawa Timur, tadi sudah diberi semangat luar biasa oleh Pak Teguh selaku Ketua Umum PGRI Jawa Timur ya. Pada tahun pelajaran ini, maksud saya tahun pelajaran yang akan datang ya, 2022-2023, itu kita sudah mulai memasuki babak baru gitu ya. Babak baru walaupun ini belum semuanya. Tadi dibincang-bincang sebelum materi, Pak Bambang bertanya kapan gitu ya. Yang jelas
teman-teman yang sudah mendaftar IKM sampai dengan tanggal 27 April. Gitu ya, 27 April. Itu sudah keluar SK tahap pertama. 27 April pukul 23.59 menit. Sehingga bagi teman-teman yang daftarnya itu pada pukul 00 gitu ya, 001 ya, pada tanggal 28 April 2022, maka menunggu SK tahap kedua. Berikutnya juga ketika teman-teman yang sudah di SK-kan di IKM 1 atau di SK-kan di IKM 2 atau 3 gitu ya, namun berubah pikiran. Kebanyakan yang berubah pikiran itu IKM 1 mau menuju ke IKM yang lain, ini kemungkinan masih bisa berubah. Maka menggunakan link pada saat daftar kemarin, gitu ya, itu diberi kesempatan untuk mengubah sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman guru memberikan informasi kepada tim kurikulum di sekolah atau Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa untuk IKM yang sudah di SK-kan masih diberi kesempatan jika berubah, ya, menggunakan link pendaftaran sebelumnya, lalu ditunggu sampai dengan 31 Maret 2022 pukul 23.59 menit. Nah, itu ya. Ini saya geser Pak Bambang, apakah bergerak slide saya? Bergerak ya. Ya, ini Ibu Bapak ada 3 macam IKM ya. IKM yang pertama itu mohon maaf Bu, belum bergerak. Oke. Saya stop dulu lalu saya ulang. Oke. Ya. Ini ya. Kalau ini sudah ya, baik. Ya. Jadi nanti kepada operator ya, kalau sinyal saya tidak bagus nanti langsung di-handle di share screen-nya dari teman-teman panitia gitu ya. Siap, Ibu. Baik. Jadi ini ada 3 macam IKM ya, Ibu Bapak ya. Yang kita kenal dengan IKM 1, IKM itu singkatan ya, implementasi kurikulum merdeka. Ini ada pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, ada 3 itu. Pada saat mendaftar sampai dengan tanggal 27 tadi, 27 April ya, pukul 23.59, maka itu sudah keluar SK-nya. Nah, untuk yang daftarnya itu tanggal 28, karena waktu itu daftar pertama itu terakhirnya tanggal 31 Maret begitu. Lalu ada pengunduran, perpanjangan maksudnya itu sampai 31 April. Nah, tanggal 30 April deh. Tanggal 30 April. Nah, ternyata ada kemungkinan Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar IKM 1, 2, 3 itu belum tentu paham juga bagaimana 1, bagaimana 2, bagaimana 3 begitu. Karena belum tentu paham waktu itu ya, maka setelah tahu kemungkinan akan berubah pikiran. Maka masih ditunggu sampai dengan tanggal 31 Mei pukul 23 ya, 23.59 menit. Jadi intinya pemerintah di kementerian itu masih memberikan kesempatan, ya. Kalau ini bergerakkah? Saya sedang menunjukkan. Mudah-mudahan bergerak. Sudah slide berikutnya? Sudah ya? Ya. Jadi IKM 1 ya. Ini siapa tahu ya, Ibu Bapak ada yang belum mendapatkan informasi begitu ya. Sehingga nanti setelah paham ini mungkin akan merubah pilihan. Ya. Jika IKM 1 itu ada 3 irisan begitu. Irisan pertamanya kurikulum strukturnya ya. Strukturnya itu masih menggunakan struktur kurikulum 2013.
di mana kelas 10 itu masih ada peminatan. MIPA, IPS, bahasa. Ada kemungkinan sekolah itu tahun 2022 belum memasuki tahun pelajaran baru, tetapi sudah menetapkan muridnya. Karena ada sekolah-sekolah demikian. Jadi muridnya itu sudah ada. Karena muridnya sudah ada, maka settingnya itu masih settingnya kurikulum 2013. Begitu. Maka masih ada keterikatan dengan struktur kurikulumnya. Bila menggunakan struktur kurikulumnya 2013, lalu pembelajarannya menggunakan KIKD, kurikulum darurat, KIKD-nya ya, kurikulum darurat. Bedanya kurikulum 13 dengan kurikulum darurat itu terletak pada KIKD-nya Ibu Bapak. Untuk utamanya KD ya. KD yang sudah disederhanakan dari 100% utuh gitu ya. Utuh itu saya ilustrasikan 100% ya. Itu tinggal 50 sampai 60 atau 70% ya materinya, maka itulah yang di-SK-kan di namanya SK Kabalitbang nomor 028 HKR 2020. Nah, KD-KD yang sudah di-SK-kan di SK Kabalitbang yang saya sebutkan tadi itu merupakan acuan dari implementasi kurikulum darurat. Begitu. Jadi sebenarnya di kurikulum darurat itu strukturnya masih kurikulum 13. Kurikulum 13 gitu ya, itu digunakan pada saat di pandemi karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan keseluruhan dari KIKD-nya begitu ya. Akhirnya digunakan hanya yang esensial. Nah, setelah itu di-SK-kan. Jadilah itu acuan kurikulum darurat. Begitu. Lalu bagaimana jika kurikulum 13? Kurikulum 13 itu jika KIKD-nya itu acuannya pakai Permendikbud nomor 37 2018. Jadi yang membedakan itu sebenarnya terkait dengan KD, utamanya KD. Kok masih utuh? Sesuai dengan Permendikbud 37 2018, maka itu K13. Lalu kalau itu tinggal separuh atau maksimal 70%, maka itu kurikulum darurat. Nah, pada saat tahun 2020, awal pandemi ya, pandemi itu Maret 2020. Di Agustus, ya saya masih ingat waktu itu Agustus, itu keluar yang namanya SK, gitu ya, SK, bukan SK ya, SE ya, SE Mendikbud, yang terkait dengan penyederhanaan RPP. Nah, penyederhanaan RPP yang itu keluar tahun 2019 sampai sekarang itu masih digunakan, gitu ya. Begitu juga kalau Ibu Bapak masih ingat ada keputusan Menteri nomor 719 yang di situ paling tenar ya kita kenal dengan fleksibilitas kurikulum. Di fleksibilitas kurikulum itu ada 3 hal. Ada kurikulum nasional, itu maksudnya kurikulum 13. Yang tadi acuannya pakai KD Permendikbud 37 2018. Lalu ada kurikulum darurat. Itu maksudnya acuannya KD-nya dari SK Kabalitbang. Lalu ada satu lagi, yaitu kurikulum mandiri. Nah, pada saat keluarnya tadi keputusan Menteri atau SK Mendikbud tadi terkait dengan fleksibilitas kurikulum, saat itu belum diberikan formulasi seperti apa, kurikulum mandirinya itu seperti apa. Maka tahun 2021 itu sebenarnya menjadi cikal bakalnya kurikulum mandiri tadi ya, cikal bakalnya yang akhirnya itu ada di kurikulum sekolah penggerak. Gitu ya, cikal bakalnya. Yaitu materi yang masih esensial dilengkapi dengan pembelajaran penilaian paradigma baru yang itu diterapkan di 2.500 sekolah yang kita kenal dengan sekolah penggerak.
Sebenarnya kurikulumnya asalnya idenya itu dari kurikulum mandiri tadi. Nah, dari situlah karena belum punya nama ya, akhirnya diberi nama kurikulum sekolah penggerak. Begitu. Itu terjadi di 2021. Lalu berikutnya di 2021 tadi sekitar bulan November ya, November atau Desember, kurikulum yang di penggerak tadi diberi nama kurikulum prototipe begitu. Jadi itu sebenarnya modal dasarnya dari kurikulum merdeka, kurikulum mandiri tadi, yang itu diletakkan atau di kebijakannya ada di fleksibilitas kurikulum di 2020 waktu itu, ya. Jadi saya ulang di 2021 itu diterapkan di sekolah penggerak, namanya sementara waktu itu sekolah penggerak. Lalu di akhir tahun 2021 diberi nama yang itu sebenarnya belum bernama juga, kita kenal dengan kurikulum prototipe, begitu. Nah, baru tahun 2022, tepatnya bulan Februari, tanggal 11 Februari 2022, pukul 10, begitu. Pukul 10 WIB waktu itu diresmikan oleh Mas Menteri. Peresmiannya itu namanya kurikulum merdeka, begitu. Nah, di kurikulum mandiri itu irisan ketiganya. Struktur kurikulumnya masih kurikulum 13, lalu KIKD-nya menggunakan darurat, tetapi esensi pembelajarannya menggunakan kurikulum merdeka. Begitu. Sehingga karena ada 3 irisan seperti ini, kemungkinan di tim kurikulum, ya di Wakakurnya, itu nanti di dalam penyusunan dokumen kurikulum, itu masih menggunakan nama KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tapi bisa juga langsung memberi nama kurikulum operasional satuan pendidikan, yang itu diterapkan di kurikulum merdeka. Gitu ya. Nah, karena IKN 1 itu masih beririsan seperti ini, gitu ya, maka jika nanti Ibu Bapak memiliki kerumitan, keribetan, gitu ya, itu memang sebagai konsekuensi bagian dari mandiri belajar. Belajar mengenal kurikulum baru, gitu ya, tapi masih terkait dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip yang ada di kurikulum sebelumnya. Begitu. Jadilah ini kita kenal dengan IKN 1. Gitu ya. Nah, bila nanti setelah mendapatkan informasi ini merasa, oh kok rumit ya, irisannya ada 3 macam ini, sementara nanti 2 tahun ke depan itu pasti ditinggalkan KIKD ini. Karena sudah di tahun pelajaran 2022, 2023 nanti, kan ini sudah mulai diterapkan yang kurikulum merdeka yang kalau IKM 1 masih transisi gitu ya. IKM 2 sudah murni semuanya kurikulum merdeka. Tapi karena perangkat pembelajarannya belum bisa menyusun sendiri, barangkali belum siap, maka teman-teman yang IKM 2 itu tinggal memanfaatkan platform gitu ya, perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang kita kenal dengan platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, itu ya, sekarang saya alih ke slide yang kedua, ke berikutnya. Saya cek dulu apakah ini bergerak IKM 2. Bergerak ya? Bergerak, Bu. Oke, baik. Ya. Jadi, yang di IKM 2 itu semua prinsip-prinsipnya, entah itu pembelajarannya, entah itu penilaiannya, menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, kalau dulu KTSP, sekarang sudah menyusun KOSP. Lalu perangkat ajarnya, perangkat P5. P5 itu saya singkat ya. Sebenarnya kepanjangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 gitu ya. Nah, jika KOSP perangkat ajar, perangkat P5 ini pure seperti yang ditetapkan yang ada di kurikulum merdeka, namun sekolah belum siap. Karena belum siap, maka sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu yang ada di platform guru.kemdikbud.go.id. Inilah
yang selanjutnya dikenal dengan PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Nah, Ibu Bapak jangan keliru penyebutannya ya. Kalau PMM itu Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini sarana yang disediakan pemerintah bagi sekolah yang mandiri berubah, namun belum siap dengan perangkat ajarnya. Jadi tinggal memanfaatkan ceritanya. Itulah IKM 2. Nah, tadi yang saya katakan jangan bingung dengan penyebutannya. Kalau PMM, Platform Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ini bagian dari pilihan IKM. IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bagian dari episode ke-15. Dari program apa? Dari program Merdeka Belajar. Nah, jangan bingung ya. Jadi ada Merdeka Belajar, itu programnya dari kementerian, dari programnya Mas Menteri, itu namanya Merdeka Belajar. Gitu ya. Lalu kurikulumnya ini gitu ya, itu episode yang ke-15 itu adalah kurikulum merdeka. Untuk menyediakan perangkat ajar bagi sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka namun belum siap, KUSP-nya belum siap, perangkat ajarnya belum siap, perangkat P5-nya belum siap, maka disediakan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Maka jangan digabung ya. Seringkali penyebutannya digabung. Platform Merdeka Belajar. Kadang ada kekeliruan. Platform Belajar Merdeka. Nah, jangan dibolak-balik ya. Jadi penyebutannya ada sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Jadi kalau dilihat dari perbedaan antara yang IKM 1 dengan IKM 2, di IKM 1 itu masih transisi ya. Jadi menyusun perangkat ajar seperti biasanya, tapi masih menggunakan kurikulumnya yang sebelumnya, tetapi harus menyusun baru. Kenapa? Perangkat pembelajarannya harus diperkaya dengan ini paradigma baru di dalam pembelajaran maupun penilaian. Begitu. Tapi ada yang berpikir daripada menyusun baru, tetapi 2-3 tahun ke depan itu sudah ditinggalkan, mending menyusun dari CP. Kalau menyusun dari CP, itulah selanjutnya yang kita kenal dengan, nah, sudah bergerakkah Pak? Bergerak ya? Sudah. Sudah, oke. Nah, ini IKM 3, yaitu mandiri berbagi. Jadi, perangkat ajarnya, kemudian P5-nya, kemudian KOSP-nya, itu disusun sendiri. Ya, karena disusun sendiri, maka di sini tidak ada ikatan terkait sistematika tidak ada. Lalu apa yang perlu dikendalikan apa? Yang perlu dikendalikan adalah struktur kurikulumnya. Yang ada di KOSP itu mengikuti yang sudah disediakan pemerintah. Lalu untuk perangkat ajarnya apa yang dikendalikan? Yang dikendalikan adalah CP. Capaian pembelajaran itu sudah disediakan melalui SK Kabalibang. Ya. Lalu bagaimana dengan proyek profil pelajar Pancasilanya? Yang sudah ditetapkan itu adalah dimensi P3. P5 dengan P3 ya. Kalau P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau P3 profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Jadi kalau kata proyek dan penguatan itu dihilangkan, jadilah P3. Nah, pemerintah itu menyediakan yaitu rumusan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang dikendalikan oleh pemerintah. Lalu bagaimana kemerdekaannya Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru merdeka di dalam merancang perangkatnya. Yang penting CP-nya itu
bisa tercapai menuju CP yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi ibarat orang naik mobil gitu ya, tujuannya sama-sama di APKS Jawa Timur, tapi berangkatnya dari Jember, berangkat dari Kediri, berangkat dari Surabaya, bahkan berangkat dari luar pulau, luar provinsi, itu merupakan contoh analogi perbedaan perkembangan peserta didik kita. Ketika disamakan capaiannya, maka starting point-nya itu berbeda sesuai dengan perkembangan murid masing-masing. Ya. Nah, disitulah nanti yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi, itu informasi berkenaan dengan IKM 1, 2, 3 atau mandiri belajar yang masih interseksi atau irisan, lalu mandiri berubah memanfaatkan perangkat yang tersedia di platform Merdeka Mengajar, lalu mandiri berbagi, itu yang mengembangkan secara mandiri. Ya. Berikutnya, nah bergerak ya Pak ya. Nanti pokoknya kalau belum bergerak, saya diberi info sehingga nanti saya stop share dulu. Saya stop. Siap, untuk oke ya. Jadi perangkat ajar kurikulum merdeka ini bagian fokus untuk sesi APKS kali ini Bu Bapak. Yang nanti dilaksanakan ini nanti on-nya Ibu Bapak akan didampingi teman-teman fasilitator gitu ya. Saya sediakan perangkatnya, saya berikan informasi pengetahuan umumnya, nanti prakteknya didampingi teman-teman gitu ya. Nah, perangkat ajarnya kurikulum merdeka ini sebenarnya ini tapi tips dan triknya ya, tips dan trik ya. Kalau tips dan trik itu tidak ada di buku Ibu Bapak ya. Tetapi ini strategi. Sebuah teori itu kadang susah ditangkap gitu ya. Nah, cara menangkap teori itu seringkali butuh strategi. Nah, ini tips dan trik dari saya. Yang pertama itu adalah hasil telaah CP. Itu ya. Yang ini belum terjadi di kurikulum sebelumnya. Jadi di kurikulum sebelumnya itu belum terjadi telaah CP. Ya memang karena yang ditelaah waktu itu KIKD, yang ditelaah adalah KIKD. KIKD berasal dari SKL. SKL itu akan diturunkan ke KI. KI diturunkan ke KD. Sehingga kalau telaah, yang ditelaah mulai dari SKL, KI, KD, begitu. Itu ya, itu di kurikulum sebelumnya. Di kurikulum merdeka ini yang ditelah adalah CP. CP ini dipakai untuk menyusun alur pembelajaran. Nah, di kurikulum merdeka tidak mengenal ada silabus, tidak mengenal ada RPP, gitu ya. Tetapi yang saya sampaikan inilah padanannya gitu. Jadi ini nanti akan menjadi padanan silabus, padanan RPP, gitu ya. Nah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nanti untuk padanan silabus, padanan RPP akan saya jabarkan sendiri pada slide berikutnya. Nah, yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka itu ada di sininya Ibu Bapak. Jadi ada di P5 ini. Tapi kalau Ibu dan Bapak ingat, ini sebenarnya padanan ketika Ibu Bapak menerapkan kepramukaan menggunakan model gitu ya. Kan ada beberapa macam model ya. Ada model blok, ada model apa ini? Yang persami itu apa namanya? Kemah bersama gitu ya. Ada aktualisasi kepramukaan. Nah, ini padanan aktualisasi kepramukaan Ibu Bapak. Nah, karena padanan aktualisasi kepramukaan, maka di P5 untuk di kurikulum merdeka ini tidak terkait dengan mata pelajaran.
gitu ya. Nah, bagaimana letaknya? Artinya dasar berpikirnya kok tidak terkait dengan mata pelajaran, yaitu dikaitkannya itu tidak dari CP, capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran itu kalau dulu KD ya, tapi sekarang sudah tidak ada KD, bahan untuk menyusun perangkat ajar itu namanya CP. Nah, kalau di intrakurikuler itu telaahnya CP. Tapi kalau di P5 itu telaahnya atau langkah awalnya itu adalah melakukan pemetaan terhadap tema. Temanya sudah disediakan oleh pemerintah. Ada 7 tema. Yang 7 tema itu SD bisa memilih 2 dalam 1 tahun. SMP, SMA, SMK itu 3 dalam 1 tahun. Lalu tema-tema itu nanti dijabarkan menjadi topik. Topik dijabarkan menjadi nama proyek. Dari situlah nanti akan menumbuh kembangkan apa proyeknya ini. Dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, itulah yang dibawa, dirancang di dalam modul atau desain P5. Dan inilah yang dipakai penghitungan untuk menghitung beban kerja Bapak Ibu guru di samping intrakurikuler dan P5. Contoh, jika contoh pada mata pelajaran agama. Di mata pelajaran agama, jika kemarin kurikulum sebelumnya itu 2 CP, bukan 2 CP ya, maksud saya 3 CP ya, 3 CP dalam 1 minggu, maka di kurikulum Merdeka yang 2 CP untuk pelajaran gitu ya, intrakurikuler, yang 1 CP itu untuk P5. Begitu. Itu jika CP-nya per minggu 3 CP. Tapi jika CP per minggu di kurikulum itu 72 CP per tahun, maksudnya 2 CP itu 2, maksud saya per minggu 2 CP. Per minggu 2 CP itu kalau dihitung tahun itu setara 72 CP. Tapi kalau per minggunya itu 3 CP, dalam 1 tahun itu dihitungnya itu 3 kali 36, setara dengan 108. Saya ulang, jika mata pelajaran kurikulum sebelumnya itu per minggu 3 CP, maka pembagiannya 2 CP itu untuk intrakurikuler, 1 CP untuk P5. Itu ya. Totalnya 1 kali 36 CP. Jadi 1 tahun itu digunakan untuk pelaksanaan proyek. Kalau SD itu 2 kali proyek, kalau SMP, SMA, SMK itu 3 kali proyek. Itu ya. Kalau TK, PAUD itu include di dalam jadwal pelajaran yang ada di PAUD. Itu ya. Nah, untuk yang 1 JP, tadi kan 3 ya, yang 1 JP itu dipakai untuk P5 ini. Yang 2 JP kali 36, totalnya 72 JP dalam 1 tahun, itu untuk pelajaran. Itu ya. Khusus untuk mata pelajaran yang tahun kemarin 2 JP, maka penghitungannya tidak 1 JP pelajaran, 1 JP P5, tetapi dibagi 54 JP dalam 1 tahun, itu dipakai untuk intrakurikuler, dan 18 JP dalam 1 tahun, itu dipakai untuk P5. Artinya, antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain, sumbangan terhadap alokasi waktu pelaksanaan P5 itu tidak sama. Tapi yang jelas, Ibu dan Bapak, sekalipun ada intra dan ada P5, tidak usah khawatir dengan sertifikasi. Kenapa? Karena pengaturan beban tetap seperti kurikulum sebelumnya. Jadi kalau di pelajaran kurang, tampak kurang, kurangnya tadi itu dialihkan ke P5. Jadi total bebannya menjadi tetap. Maka di dapodiknya nanti juga tetap kalau per minggu 3 JP, di kurikulum Merdeka juga 3 JP. Kalau kemarin itu 2 JP, tetap juga 2 JP. Jadi tidak terganggu oleh karena kurikulum Merdeka ini. Ya.
Ini bergerakkah, Pak? Bergerak ya? Nah, sekarang saya menuju Ya, Bu, kepada saya menuju kepada strategi khusus berkenaan dengan persiapan IKM. Saya menyebutnya adalah strateginya itu M4. Yang pertama, membaca sumber utama. Jadi nanti di sesi on gitu ya, Ibu Bapak sudah saya siapkan materinya itu, sumber utamanya sudah saya tatakan, sudah saya urutkan, yang itu nanti akan Ibu Bapak gunakan untuk bisa mempersiapkan IKM dengan benar. Ya. Lalu memaknai. Ini tulisannya kebalik ya. Saya memaknai. Saya kok tidak enak rasanya. Memaknai ya. Oke ya. Tadi ternyata kadang tulisannya ada kekeliruan begitu, terlupakan. Ya, bentar. Saya ulangkan kembali. Itu ya. Jadi, strategi ini saya kenal dengan M4. Membaca sumber utama, memaknai isi sumber utama, lalu menerapkan hasil pemahaman, membaca sumber utama, lalu membangun kolaborasi dan MGMP sekolah. Gitu ya. Nah, nanti untuk M pertama itu sudah saya sediakan. PPT-nya sudah saya berikan ke teman-teman panitia, juga sudah saya unggah di web. Teman-teman sudah kenal web saya. Nanti itu diunggah di sana. Jadi paparan ini sudah ada di web. Tolong tidak lupa teman-teman presensi di web saya tersebut. Lalu ketika memaknai isi sumber utama, itu sesinya saat Ibu dan Bapak on. Gitu ya. Kemudian menerapkan hasil, ini diterapkan saat on. Membangun kolaborasi dan MGMP sekolah, itu saat on. Jadi M4 ini Ibu Bapak gunakan untuk kegiatan pada saat on. Gitu ya. Nanti pada saat in, di hari ke 1, 2, 3 gitu ya, nanti Ibu Bapak akan sharing hasil dari membaca, memaknai, menerapkan, terus berkolaborasi. Ya. Jadi nanti seperti itu. Nah, ini sumber utamanya Ibu Bapak yang saya sediakan ini. Jadi dari SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian belum keluar. Yang sudah keluar SKL, SI, standar proses. Gitu ya. SKL itu Permendikbudristek nomor 5, standar isi nomor 7, standar proses nomor 16, standar penilaian on proses. Ya. Lalu kalau berkenaan dengan beban kerja guru, beban mengajar guru, beban belajar siswa, bebannya untuk P5 itu buka di Kemendikbudristek nomor 56 2022. Itu ya. Lalu kalau mau mengutip CP, gunakan CP yang terbaru. Ini di SKK Balitbank 008. Kalau mengutip terkait dengan dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila, kutip dari SKK Balitbank 009. Kebetulan angkanya berurutan. Tidak lupa ada panduan KUSP yang sudah direvisi. Lalu panduan P5. Itulah sumber utama yang akan Ibu Bapak gali. Gitu ya. Ibu Bapak explore. Ya. Nah, berikutnya ini. Setelah Ibu dan Bapak itu menangkap makna gitu ya. Tadi saya katakan kolaborasi. Kolaborasinya di MGMP. Nah, sekarang mengapa di MGMP? Karena di kurikulum Merdeka itu ada, ini berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak ya. Berdasarkan pengalaman mendampingi sekolah-sekolah ya, ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu kebutuhannya itu ini. Sehingga mengapa itu dilakukan di MGMP?
M-nya menjadi 6. Pertama, memetakan materi atau kompetensi yang ada di CP ini tidak bisa dilakukan individu guru, Ibu Bapak. Karena apa? CP itu berlakunya kalau itu SD, kalau TK deh, karena kalau di room ini mungkin ada TK ya. TK itu usia 3-4 tahun, usia 5-6 tahun, itu juga ada CP-nya. Begitu. SD itu mulai fase, kalau TK tidak fase. Kalau TK itu usia. Kalau di SD itu fasenya A, B, C. Masing-masing fase itu usia 2 tahun. Durasi waktu maksud saya. Jadi kok misalnya ya, contohnya fase A, itu pada umumnya kelas 1 dan 2. Berarti guru kelas 1 dan 2 itu duduk bersama, memetakan materi nanti untuk kelas 1 mana, kelas 2 mana. SD kelas 4 juga demikian, dengan 3. 5-6 juga demikian SD-nya. Nah, yang durasinya panjang itu SMP. Di SMP fasenya itu fase D itu untuk 3 tahun. Maka guru kelas 7, 8, 9 itu duduk bersama memetakan. Mengapa? Karena rumusan CP itu disusun, dirumuskan itu per fase, Ibu Bapak. Kalau fasenya 3 tahun, berarti rumusan itu untuk 3 tahun. Satu rumusan untuk 3 tahun. Kalau fasenya A itu untuk 2 tahun, B, C 2 tahun. Kalau E 1 tahun, F 2 tahun. Begitu. Jadi harus duduk bersama. Kalau tidak duduk bersama itu Bapak, elemen CP itu mulai SD kelas 1 sampai SMA kelas 12 itu sama. Elemennya sama. Gitu ya. Kalau sama, itu tidak dibagi-bagi begitu ya. Tidak tahu perbedaannya. Elemen misalnya ya, bilangan misalnya. Bilangan SD kelas 1 dari mana sampai kemana. Nanti 2 sampai mana kemana. 3, 4, 5, 6 sampai 12, kelas 12. Itu sampai mana. Gitu ya. Kalau itu tidak dipetakan, terjadi pengulangan nanti. Begitu. Nah, itulah nanti yang dipraktekkan Ibu Bapak. Dipraktekkan. Lalu di M pertama seperti itu, memetakan. Nah, setelah dipetakan, lanjut. Lakukan telaah CP. Ini saran saya di tingkat satuan pendidikan. Itu tadi yang saya katakan, ditelaahnya itu di MGMP. Karena apa? Yang ada di CP itu adalah akhir fase. Pemerintah menetapkan di akhir fase. Begitu. Jadi berangkat dari mana, gitu ya. Saya katakan starting point-nya dari mana, antar sekolah satu dengan sekolah lain, itu sangat variasi. Karena apa? Muridnya berbeda. Begitu. Gitu ya. Oleh karenanya telaah CP itu lakukan di tingkat satuan pendidikan. Nah, setelah telaah CP inilah Ibu Bapak, hasilnya dipakai untuk mengembangkan TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu juga lakukan di tingkat satuan pendidikan, di MGMP. Nah, setelah itu dilakukan menata urutan TP, menata urutan tujuan pembelajaran. Di CP, setelah ditelaah, itu ternyata belum tentu bersifat hierarkis. Tidak bersifat hierarkis ya. Karena tidak hierarkis, ada kemungkinan tidak berurutan. Termasuk juga materinya. Materinya bisa saja itu masih diurutkan oleh gurunya. Maka setelah mengembangkan tujuan pembelajaran yang belum berurutan, itu lakukan urutan. Ya, sepakati dengan MGMP sekolah. Jadilah itu ATP. Jadi tujuan pembelajaran yang belum berurutan, setelah diurutkan, itu menjadi ATP. Gitu ya. Nah, ATP inilah bahannya untuk menyusun modul ajar. Kalau modul ajar itu bahasanya bahasa guru, jadi bahasa RPP. Kalau bahan ajar, itu bahasanya adalah untuk murid, pegangan murid. Atau mungkin untuk pegangan guru. Pegangan orang tua maksud saya. Melihat anakku itu diberi pelajaran apa oleh gurunya. Nah, itulah akan menjadi bahan ajar. Jadi kok modul ajar itu bahasanya RPP, gitu ya, guru ya. Tapi kok bahan ajar, contoh ya, kok modul ajar itu begini. Misalnya,
mendiskusikan. Nanti di bahan ajarnya akan berbunyi lakukan diskusi atau berdiskusilah dengan teman sejawat, diskusilah dengan teman sebangku, dengan kelompok yang telah ditetapkan atau disepakati sekolah, disepakati kelas gitu. Ya. Di kurikulum merdeka basisnya kesepakatan Ibu dan Bapak. Gitu ya. Pembelajaran selalu diawali dengan kesepakatan. Nah, jadi itu. Nah, lalu mengembangkan perangkat P5 di tingkat satuan pendidikan itu juga lakukan di MGMP. Gitu ya. Nah, karena MGMP sekolah itu tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, gitu, maka KOSP sekolah satu dengan sekolah lain nanti tidak sama. Yang sama adalah target capaian akhir saja yang sama, yaitu yang ada di CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, ini bergerakkah? Bergerak ya. Nah, ini penyesuaiannya. Strategi penyesuaiannya perlu menemukan padanan silabus. Perlu menemukan padanan RPP. Perlu menemukan perangkat pegangan siswa atau orang tua. Gitu ya. Perlu penyesuaian di kurikulum merdeka ini. PPT-nya gitu belum ya. bergerak, Bu. Oh, belum bergerak. Oke. Saya saya ulangi. Kalau ini sudah bergerak, sudah kelihatan kah? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Penyesuaian. Nah, baik. Jadi Penyesuaian. strategi penyesuaian Ibu Bapak ya. Jadi strateginya adalah kita perlu menemukan padanan silabus. Karena di kurikulum merdeka tidak ada penyebutan silabus. Lalu perlu menemukan padanan RPP. Karena di kurikulum merdeka tidak ada penyebutan RPP. Begitu. Lalu berikutnya perlu menemukan padanan perangkat pegangan siswa atau pegangan orang tua. Gitu ya. Nah, terkait dengan strategi itu, maka ini padanannya. Bergerakkah ini? Bergerak ya, mudah-mudahan bergerak ya. Bergerak, Bu. Oke. Jadi ini padanannya perangkat ajar Ibu Bapak ya. Ketika menerima kalender akademik, gitu ya, kita menyusun prosem itu sama. Kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka sama. Lalu ketika di kurikulum merdeka, setelah itu menyusun prosem, di situ sudah ada materi di KD-KD-nya, lalu KI-KD-nya itu dijabarkan, mulai dari KI, kemudian KD, dicari materi pembelajarannya, dikembangkan IPK, kemudian dirancangkan pembelajaran, dirancangkan penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, itu kita kenal dengan silabus. Maka di kurikulum merdeka, padanannya silabus adalah alur pembelajaran, yaitu yang berisi hasil telaah CP, TP, ATP. Begitu ceritanya. Ya. Jadi padanannya silabus itu adalah hasil telaah CP, TP, ATP. Begitu. Kalau silabus itu untuk acuan nyusun RPP, maka alur pembelajaran itu juga padanan modul ajar. Gitu ya. Jadi, jika sudah memiliki hasil telaah CP, dikembangkan ke TP, ditata menjadi ATP, yang itu disusun di tingkat satuan pendidikan, maka itu acuan menyusun modul ajar. Nah, gitu ya. Jadi, nanti padanannya seperti itu. Itu salah satu strategi ya. Karena ini tips dan trik Ibu Bapak ya. Jadi, belum tentu ini ditemukan di buku-buku pedoman. Belum tentu ditemukan di buku-buku yang ada di kurikulum. Karena ini tips dan trik berdasarkan pengalaman konkret yang ada di sekolah-sekolah. Ya. Nah, berikutnya ini bergerak ya mudah-mudahan ya. Nah, dengan padanan tadi, maka penyesuaiannya di sini. RPP saat ini diberi nama modul ajar. Yang itu menjadi pegangan guru. Dikembangkan dari hasil telaah CP, TP, ATP, atau kita kenal dengan alur pembelajaran. Yang itu
merupakan padanan silabus. Sedangkan bahan ajarnya itu adalah modul ajar yang disesuaikan bahasanya. Dilibatkan muridnya di dalam modul tersebut. Mungkin menggunakan bahasa instruksi atau ajakan, gitu ya. Yang itu menjadi pegangan murid atau mungkin alat kontrolnya orang tua terhadap anaknya. Itu kita kenal dengan bahan ajar. Nah, itu ya. Terus berikutnya sekarang saya berganti ke slide. Apa sudah berganti slide saya? Cara pandang terhadap KD dan Sudah, PSBB? Ibu. Oke, ya. Ini Ibu Bapak, ini yang kuncinya di slide ini. Cara pandang ketika kita melihat KD dengan CP itu berbeda. Cara pandangnya berbeda. Kalau cara pandang kita atau telaah kita terhadap KD itu menggunakan taksonomi Bloom-Anderson. Ketika misalnya ada kalimat berbunyi memahami, gitu ya, budaya, gitu ya, kearifan lokal, misalnya gitu ya, kata memahami itu langsung kita ingat kata pemahaman itu sebagai C2. Itu jika di KD, gitu ya. Tapi cara pandang ini berbeda Ibu Bapak dengan cara pandangnya terhadap CP. Karena apa? Di CP cara pandangnya menggunakan pendekatan konstruktivisme. Yang ini berbeda. Itu ya. Karena ini pandangan konstruktivisme, seseorang bisa membangun pemahamannya itu adalah capaian tertinggi. Begitu. Sehingga ketika membaca CP, ada kata memahami, itu bukan berarti pemahaman di level low order thinking skill. Karena apa? Itu adalah capaian tertinggi. Mengapa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa CP yang dituliskan di CP itu adalah capaian terakhir dari fase itu. Kalau itu fasenya D misalnya, itu capaian selama 3 tahun. Berarti kok pemahaman yang dibangun, dikonstruk selama 3 tahun, itu adalah capaian tertinggi. Begitu. Itu ya. Jadi sudut pandangnya berbeda. Maka hati-hati di dalam memaknai CP. Tidak bisa dimaknai seperti memaknai KD. Itu perbedaannya. Itu ya. Nah, ini jadi poin ini sangat penting untuk kita. Maka mudah-mudahan nanti didampingi oleh teman-teman fasilitator itu menangkap makna ini. Saya lanjutkan. Ini bergerak mudah-mudahan ya. Ini cara-cara merdeka ya. Berpikirnya baru, gitu ya. Berpikir baru yang merdeka. Poin-poin pentingnya saya tuliskan di sini. Jika dalam CP ada kata-kata memahami atau setara memahami, maka jangan dimaknai itu merupakan capaian level berpikir C2 atau low order thinking skill. Itu ya. Itu poin pertama. Di CP ya. Poin yang kedua, pemahaman siswa dibangun melalui pengalaman nyata selama 1 tahun. Jika fase E. 2 tahun jika fase F. 2 tahun jika fase A, B, C. 3 tahun itu jika fase D. Ini belum saya tuliskan di sini. Gitu ya. Jadi kalau ada kata pemahaman, jika pemahaman dibangun selama 3 tahun, berarti pemahaman yang dibangun oleh siswa itu adalah capaian tertingginya. Gitu ya. Jadi sekali lagi tidak sama seperti ketika melihat dari taksonomi Bloom. Ya. Lalu yang ketiga, cara membekali pemahaman siswa agar mampu mengkonstruk pemahamannya sendiri dilakukan dengan cara-cara yang merdeka berdasarkan kreativitas masing-masing guru.
inilah nanti yang menyebabkan proses pembelajaran itu tidak bisa disamakan. Setidaknya antar sekolah satu dengan sekolah lain. Tapi kalau antar guru di sekolah yang sama bisa dikendalikan lewat tadi MGMP sekolah tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Begitu ya. Lalu bagaimana? Apakah nanti tidak menyebabkan standar yang berbeda? Standarnya nanti ke depan itu akan dilihat dari antara lain capaian rapot pendidikan yang diambil dari AKN, literasi dan numerasi, gitu ya. Tidak lagi pada konsep, begitu, itu ya. Jadi maka lakukan pemahaman yang dikonstruk oleh dirinya lewat pengalaman nyata, tidak lewat cara-cara yang inovatif, cara-cara yang kreatif, ya. Nah, dengan cara seperti itu, maka sebentar, saya izin sebentar. Ya, oke, maaf ya. Nah, berikutnya ini pemerintah hanya menyediakan rambu-rambu capaian belajar siswa di akhir fase saja. Sedangkan startnya mulai dari mana saja itu akan menjadi kewenangan guru masing-masing. Itulah selanjutnya pasti di dalam kurikulum Merdeka itu memerlukan asesmen awal agar guru tahu persis kondisi siswa yang sebenarnya. Akhirnya itulah yang kita kenal dengan asesmen diagnostik. Gitu ya. Jadi nanti ada kemungkinan ibu dan bapak itu mengajar di fase B misalnya. Tapi ada kemungkinan muridnya itu kemampuannya masih di fase A. Itu sangat mungkin. Atau mengajarnya di fase D. Tapi muridnya itu kemungkinan masih kemampuannya ada di fase B atau C. Atau yang SMA, ngajarnya fase E. Tetapi muridnya masih ada di fase D. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, itu butuh asesmen diagnostik. Gitu ya. Tapi ketika menghadapi murid memiliki keragaman demikian, bukan berarti muridnya akan dikembalikan ke fase itu, dikembalikan ke kelas 1 SD, kelas SMP, kelas berapa begitu ya. Nah, jadi itu intinya seperti itu. Ya. Lalu berikutnya ini cara pandangnya terhadap CP. Cara pandang terhadap CP tuh. Nah, Ibu Bapak, kalau kita memandang tanda petik telaah ya, KD, maka kita berpikirnya taksonomi Bloom. Kita berpikirnya kata kerja operasional. Ya. Namun ketika kita melihat CP, maka alat bantu kita kebetulan jumlahnya juga 6, tetapi bukan taksonomi. Ini kita kenal dengan 6 facet of understanding. Gitu ya. Atau 6 aspek pemahaman. Begitu. Jadi ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, empati, pengenalan diri. Contoh ya. Contohnya ini. Peserta didik mengenali dan mempraktekkan nilai dan nilai agamanya ya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan lingkungan. Tumbuhan, hewan, lingkungan, hidup. Anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Ini fasenya yang ada di fondasi yang ada di PAUD. Dari kalimat ini kita akan menelaah. Mengenali, mempraktekkan. Berarti itu memuat pengenalan diri. Ya. Mengamalkan nilai-nilai agama. Berarti itu memuat aplikasi. Gitu ya. Lalu dalam interaksi dengan sesama. Karena interaksi dengan sesama,
itu memuat perspektif. Kaitannya dengan implementasi keberagaman di lapangan, maka ini memerlukan ada empati. Jadi di CP ini itu memuat pengenalan diri, aplikasi, perspektif, terus empati. Begitu. Dan inilah nanti yang akan dikembangkan ke tujuan pembelajaran. Ketika mengembangkan tujuan pembelajaran, butuh yang dikenal dengan kata kerja operasional. Gitu ya. Jadi kalau TP, tujuan pembelajaran, masih menggunakan teori sebelumnya. TP, tujuan pembelajaran, isinya adalah kompetensi dan konten. Ya, tapi kalau melihat CP itu melihatnya menggunakan aspek ini. Begitu. Jadi yang belum terjadi di kurikulum sebelumnya itu adalah melihat aspek ini baru dikembangkan ke TP. Di kurikulum sebelumnya KD itu dikembangkan ke IPK. Dari KD bisa langsung dikembangkan ke tujuan pembelajaran. Nah, kalau di CP ini sebelum dikembangkan tujuan pembelajaran itu ditelaah menggunakan CP ini dulu. Ya, menggunakan aspek pemahaman ini. Ya, ini contohnya elemen B. Ini SD. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan untuk bilangan cacah sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai, tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai, tempat, melakukan komposisi, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini memuat penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif. Yang itu beda banget ketika kita melihat dengan taksonomi. Ya. Nah, sekarang contoh lagi fase D, menyimak. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan seterusnya. Di situ kita telaah memuat interpretasi, aplikasi, perspektif, empati. Gitu ya. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya kita nggak akan ketemu dengan namanya empati ini di KD gitu ya. Tapi di CP ini itu sampai kepada menemukan di situ tersirat ada empati. Jadi di CP itu ada yang tersirat Ibu Bapak. Ada yang tersirat dari CP itu yang akan kita ungkapkan menjadi tersurat. Begitu. Ya. Lalu yang fase D di bahasa Indonesia misalnya, ada peserta didik mampu menyimak dengan seksama, memahami, memaknai instruksi dan seterusnya. Itu kita telah memuat ada penjelasan, aplikasi, perspektif, interpretasi. Nah, dia seperti itu. Kemudian fase F misalnya di SMA, peserta didik mampu menciptakan tari kreasi yang terinspirasi dari hasil membandingkan, gitu ya. Ini memuat pengenalan diri, aplikasi, perspektif, empati, ya. Nah, pengenalan diri, aplikasi, perspektif, empati ini belum tentu urut seperti ini, belum tentu juga sama seperti ini, tergantung dari bunyi CP-nya, ya. Nah, maka apakah bergerak ini? Bergerakkah? Bergerak. Oke, ini bergerak. Nah, ini sebelum menelaah CP, ini saran ya, lakukan pemetaan materi. Tadi saya bercerita telaah CP. Sebelum melakukan telaah CP, lakukan pemetaan materi. Itu ya. Seperti apa? Ini seperti yang pernah saya lakukan mendampingi di sekolah. Jadi guru rumput mapel MGMP itu melakukan pemetaan, memetakan materi, memetakan kompetensi. Yang dipetakan saran saya, kalau itu fase A, lakukan untuk 2 tahun. Kalau fase B, 2 tahun. Fase C, 2 tahun. Fase D, 3 tahun. Kalau SMA saran saya, itu 3 tahun. Fase E dan fase F. Kenapa? Ada pengalaman, ini ada pengalaman, ternyata ada materi yang itu urutannya berpotensi untuk diubah, ditata urutannya. Ini ada pengalaman, materi kelas 10 itu ditata urutannya dari fase F. Nah, setelah ditata, berikutnya dilakukan pemetaan. Jadi setelah melakukan pemetaan, ya, berikutnya melakukan telaah CP menggunakan 6 aspek untuk acuan alur pembelajaran. Modul ajar, bahan ajar, ya. Nah, ini contohnya. Elemennya pemahaman fisika, CP-nya peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses,
Lalu aspek pemahamannya memuat penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati. Ya. Kalimat ini disusun oleh guru sendiri dalam rangka mengoperasionalkan dari jabaran CP yang masih sangat abstrak. Bunyi CP ini informasi Bu Bapak ini untuk 1 tahun. Begitu. Gitu ya. Karena untuk 1 tahun berarti galilah informasi-informasi tersirat yang ada di CP itu. Jadilah semacam ini. Gitu ya. Lalu ini masing-masing penjelasan dikembangkan menjadi TP. Interpretasi jadi TP. Dari 5 aspek itu dikembangkan TP-nya nomor 1 sampai 9. Ya. Lalu dari nomor 1 sampai 9 ini musyawarah guru mata pelajaran MGMP diurutkan. Penyajiannya nomor berapa ini? Yang membedakan ya. Membedakan nomor 4 itu dijadikan nomor 1. Nomor 5 dijadikan nomor 1. Nah, urutan ini kita kenal dengan ATP. Alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, berikutnya setelah itu kita ambil 1 TP di kolom ATP tadi, dilengkapi dengan langkah-langkah, ditambah dengan assessment, jadilah ini bahan untuk menyajikan modul ajar. Atau kalau kita kenal di kurikulum sebelumnya, ini adalah RPP-nya yang ada 3 komponen utama. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah, terus assessment. Nah, begitu ceritanya. Ya. Nah, berikutnya, sajikan modul ajar, bahan ajar yang SHM. SHM itu singkatan simple, harmoni, menarik. Misalnya seperti ini. Ya. Modul-modul ajar yang SHM. Ini contoh-contoh modul ajar, bahan ajar, dari yang sederhana tadi, disajikan menjadi lebih menarik. Ya, menjadi lebih menarik. Kemudian, jangan lupa, semua materi itu sudah ada di website ini. Jangan lupa presensi teman-teman, gitu ya, agar masuk ke data web saya. Di website itu, nanti caranya begini, saya sharekan yang di websitenya dulu. Di website nanti begini. Ya. Di website nanti Ibu Bapak sudah saya arahkan ke agenda. Ke agenda di website itu isinya materi yang tadi saya sampaikan beserta kegiatan-kegiatan yang barangkali bermanfaat untuk Ibu Bapak unduh. Ya. Nah, bisa dilihatkah ini? Bisa ya? Ya. Nanti caranya Ibu Bapak klik di menu agenda. Ya. Setelah ketemu menu agenda, setelah menemukan menu agenda ini, nanti Ibu Bapak ambil materi yang paling atas, itu yang APKS hari ini. Masih muter sedikit lagi. Nah, jadi nanti materinya ini ya, ini yang flyernya tadi. Terus nanti jangan lupa Ibu Bapak unduhnya di materi ini, klik materi di sini, ini tempat unduh. Lalu presensinya teman-teman itu mohon berkenan mengisikan link presensi di sini. Gitu ya. Itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak. Monggo bagaimana kelanjutan berikutnya. Saya ikut. Oke, Bu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian materi yang disampaikan oleh Bu Nini kepada kita semua, sangat rinci dan jelas. Dalam kesempatan ini saya beri kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Monggo silakan diketikkan di
chat box yang sudah kita siapkan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan dari Bu Muntiana, pengawas. Pertanyaannya begini, Bu Nini, sudah daftar IKM, tapi di pengumuman belum ada. Apakah sekolah yang bersangkutan tetap melaksanakan IKM atau menunggu pengumuman berikutnya? Mungkin itu Bu, satu pertanyaan dulu. Baik Pak Bambang. Saran saya teman-teman tetap bersiap, gitu ya, tetap bersiap karena nanti akan keluar SK tahap yang kedua ya. Tahap kedua itu tadi yang saya sampaikan, mungkin itu daftarnya yang tanggal 27 April pukul 23.59 menit kayaknya. Nah, untuk yang tanggal 28 itu akan keluar SK berikutnya. Jadi saran saya tetap lanjut. Oke. Demikian Bu Muntiana. Jadi tetap kita tunggu. Selanjutnya kita lihat lagi di chat box ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bu Rizka Jayanti Semada. Output yang ingin dicapai atau dihasilkan dari implementasi kurikulum Merdeka itu apa, nggih? Output ya. Kalau output itu kaitannya dengan SKL ya. SKL, standar kompetensi lulusan ya. Sebenarnya outputnya itu masih sama seperti kurikulum sebelumnya ya. Jadi menjadi lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan yang unggul gitu ya. Tapi kali ini difokuskan lebih fokus gitu ya kepada profil pelajar Pancasila. Yang di situ ada 6 dimensi. Ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa tadi, kemudian itu ada dimensi, ada elemennya, ada subelemen. Lalu berkebinekaan global, kemudian berkenaan dengan kemandirian, gotong royong, kemudian kreatif, kenalan kritis, gitu ya. Itu menjadi capaian akhir tampaknya dibutuhkan saat ini dan ke depan kayaknya. Begitu, Pak Bambang. Oke. Demikian Bu Rizka. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih kita tunggu ini di chat box terakhir Bu Rizka. Atau mungkin mau raise hand berbicara langsung. Dia akan dibantu oleh Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Miswadi. Dari Pak Miswadi SMA Negeri 1 Kasiman, Bojonegoro. Bagaimana cara melakukan asesmen diagnosis pada proses pembelajaran apa yang dilakukan oleh seorang guru jika siswa binaannya seolah-olah berada pada fase sebelumnya. Mungkin itu dulu, Bu. Ya, baik. Itulah nanti. Jadi nanti dari hasil asesmen diagnostik itu sebenarnya akan dipakai sebagai bahan baku untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi nanti arahnya ke sana. Lalu kalau misalnya ada anak-anak yang memiliki fase yang beragam, gitu ya, artinya bahwa kita melakukan remedial teaching, gitu ya, itu sesuai dengan kebutuhan di mana anak-anak berada pada fase tersebut, gitu ya. Walaupun tidak banyak anak yang memiliki fase di bawah itu tidak banyak, tapi itu menjadi bahan perhatian guru begitu ya. Makanya di kurikulum Merdeka ini sebenarnya membutuhkan guru yang terpanggil, Pak, menurut saya. Terima kasih Bu Dini. Demikian Pak dari Bojonegoro tadi. Lalu ada pertanyaan lagi dari Wi Perspati. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu ingin menanyakan langsung kepada narasumber, Bu Dini silakan. Oh, ini dari bosnya. Bentar. Bu Dwi, mana pertanyaannya ya, Bu Dwi? Bentar, ini pertanyaan. Sumber utama yang harus dibaca dimaknai dalam strategi persiapan IKM apa saja ya, Bu? Oh, ini aja, Bu, dari Bu Yohana ini, Bu. Pertanyaan berikutnya ini. Sumber utama yang harus dibaca atau dimaknai dalam strategi persiapan IKM apa saja? Pertanyaannya. Ya, sebentar. Sumber utama yang harus dibaca. Oh ya,
Di file itu nanti dibaca Ibu Yohana, di file itu Ibu unduh dulu, di situ sudah saya tata. Ya, jadi mulai dari SKL, standar isi, standar proses, Kepmen, CP, kemudian apa ini P3, profil pelajar Pancasila, semuanya sudah saya siapkan, sediakan, jadi nanti diunduh dulu. Nanti akan ketemu di sana. Itu Pak. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan dari Dani ya, kawan SD Kristen MDC Surabaya nih kayak. Selamat siang Bu Nini, saya pernah mencoba asesmen diagnostik di platform Merdeka Belajar untuk fase 1 terlalu kompleks. Jika dipakai kelas 1 yang baru saja bisa dibaca tulis atau ada yang belum bisa baca. Apakah ada contoh lain? Bagaimana penjelasannya Bu, mungkin dari pertanyaan Bu Lani, kawan. Baik. Oke, Pak Bambang, kalau teman-teman perlu variasi lagi, berarti ambil yang di Pusmenjar. Di Pusmenjar nanti ketik Pusmenjar AKM ya. AKM yang dari Pusmenjar. Itu mulai kelas 1, 2, 3, level 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada. Jadi selain yang ada di platform itu bisa di webnya Pusmenjar, Pusat Pembelajaran ya. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Ya. Oke. Ini ada Bu Dwi Respati menanyakan tentang bentuk rapor. Ini karena berjenjang pas 10, 11. Apakah bentuk rapor itu sudah ditetapkan atau masih apa istilahnya juga uji coba juga itu bentuk rapotnya Bu yang. Ya, sebentar. Nanti rencana rapot begini. Rencana rapot. Rapotnya tidak ada KKM itu Bapak ya. Oh, tidak ada KKM. Tidak ada KKM. Nanti gambarannya seperti ini. Ibu Faisah angkat tangan nanti setelah ini ya Bu ya. Setelah ini ya. Ibu Faisah nanti akan dibantu oleh Pak Andi untuk bisa berbicara langsung dengan narasumber nanti. Sambil Bu Nini masih share screen ini tentang ya. Kelihatan masih muter ya Pak ya? Ya, masih loading seperti. Ya, jadi nanti di format rapot ke depan itu di kurikulum Merdeka itu tidak ada KKM ya. Yang ada adalah deskripsi. Nah, ini saya tunjukkan. Deskripsi dari pencapaian KD ya. Pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP-CP tadi. Nah. Ini kelihatan Pak. Kecil sekali. Kecil ya. Kecil sekali ya. Ya. Mungkin zoomnya. Ya. Ini zoomnya. Oh ya, coba kali ini kelihatan. Masih belum muncul. Ya. Belum muncul ya? Ya, sudah ya. Jadi rapotnya itu seperti ini. Isinya nama mata pelajaran, lalu nilai akhir, capaian kompetensi. Ini capaian kompetensi itu bisa dideskripsikan dari tujuan pembelajaran. Yang tadi dirumuskan dari hasil telaah CP tadi. Lalu angka ini munculnya 85 itu bisa diambil dari capaian, artinya gini, sekolah menentukan rubrik ya. Rubrik ketercapaiannya yang itu bisa diangkakan begitu ya. Sehingga nilai-nilai seperti ini, angka begini, itu profesional judgment-nya ada di guru. Misalnya, ada anak punya kemampuan lebih gitu ya terhadap konsep tertentu,
bisa saja dikategorikan menguasai penuh, menguasai sebagian besar, menguasai sebagian kecil, tidak menguasai. Menguasai penuh itu rentang angka berapa sampai berapa. Menguasai sebagian besar berapa sampai berapa. Sebagian kecil berapa sampai berapa. Lalu sebagian tidak menguasai berapa. Nah, angkanya ini satu menggambarkan dua hal jika itu memuat pengetahuan dan keterampilan. Contoh ya, yang di sini bahasa Indonesia menunjukkan penguasaan dalam mengidentifikasi kosakata, gitu ya. Lalu perlu pembimbingan, penjelasan, instruksi lisan terkait tujuan berkomunikasi dengan orang lain. Bisa saja berkomunikasi itu sebagai keterampilan. Lalu yang penguasaan identifikasi kosakata ini sebagai pengetahuan. Bagaimana angka 65 prosentasenya dari pengetahuan dan keterampilan ini professional judgment ada di para guru. Begitu Pak Bambang. Oke, demikian ya Bu. Selanjutnya ini ada present angkat tangan Bu Faisah SMA Negeri 3. Mana Bu? BWS itu mana itu? Halo Bu Faisah. Halo. Dinyalakan Bu mic-nya. Pak Andi mungkin bisa unmute ya. Halo Bu Faisah dari SMA mana Bu? SMA 3 mana? SMA 3 Bondowoso. Oh Bondowoso. BWS itu Bondowoso ya? Saya kira Juwangi Selatan. Ya. Monggo silakan bisa langsung menanyakan ke Nini yang ingin disampaikan. Silakan Bu. Selamat siang Bu Nini. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi dari CP kita menuliskan bentuk pemahaman yang dimana tadi bentuk pemahaman itu ada 6, mulai penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Kemudian tadi Ibu memberi contoh, ada yang di PAUD sama yang di fase F untuk seni tari. Yang saya tanyakan adalah, apakah bentuk pemahaman ini sudah ada acuannya? Misalkan seperti tadi, kalau seni tari untuk fase F, maka yang dituliskan pengenalan diri, aplikasi, perspektif, empati, atau dalam menentukan itu adalah pinter-pinter gurunya sendiri. Karena tadi Ibu menyampaikan bahwa itu sesuatu yang tersirat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabnya yang kedua, Bu. Jawabnya yang kedua. Jadi pinter-pinternya guru menangkap makna ya. Makanya tadi di slide itu ada definisi-definisi terkait penjelasan sampai pengenalan diri. Dari penjelasan itu jejerkan dengan makna waktu memaknai CP. Maka itu nanti antara guru satu dengan guru yang lain itu akan berbeda. Semakin guru pandai melihat sesuatu yang tersirat, pembelajarannya akan semakin bagus. Karena banyak yang bisa diungkap dari situ. Begitu Bu Faisah. Terima kasih Bu penjelasannya. Terus tidak harus ke-6-nya ada ya Bu Faisah ya. Tidak harus ke-6-nya ada. Tergantung apa adanya di CP, kita menggali ada apanya di CP. Jadi apa adanya di CP, digali ada apanya di CP. Ya, itu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Didi. Demikian Faisah ya dari SMA Negeri 3 Bondowoso menanyakan sesuai dengan pertanyaan tadi. Ini di chatbox ada permohonan ini dari Bu Reswati, mohon dikirimkan file tentang rapot tadi di grup maksudnya supaya mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman. Tadi yang nanti di grup aja ya. Oke, kalau berkenan itu mungkin bisa ditayangkan atau di-share di grup. Ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Masih ada pertanyaan? Kita tunggu baik di chatbox maupun angkat tangan, raise hand. Kalau dirasa sudah cukup, ya bisa kita akhiri. Mungkin Bu Nini bisa memberikan gambaran kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh para peserta untuk tugas pertama. Pak Bambang. Jadi tugasnya yang tadi diunduh di website itu, di situ ada diunduh. Jadi yang pertama unduh, tugas yang pertama unduh. Ya, terus yang kedua ambil
file yang tulisannya contoh alur penyusunan perangkat ajar berupa Word ya. Nah, nanti itu alur itu ikuti diganti dengan mata pelajarannya, Pak. Diganti, di replace namanya aja, Pak. Enggak, maksudnya kan itu alurnya itu alur mata pelajaran fisika. Ganti dengan mata pelajarannya masing-masing. Begitu alurnya seperti itu. Ya. Cara membuat itu perangkat ajar. Semua jenjang ada ya, Bu, ya, di situ ya? Tidak. Semua jenjang tidak. Makanya lembar kerja yang saya contohkan itu, gunakan alur itu untuk mata pelajarannya masing-masing, sesuai jenjangnya masing-masing. Tapi bahan utamanya untuk mengutip sudah saya sediakan di situ. Filenya ada di alur penyusunan perangkat ya, Bu, ya? Ya, pokoknya semuanya diunduh, dipelajari, itulah tugasnya nanti di situ. Ya. Itu baik tugas 1 dan tugas kedua ya itu nanti ya. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, nanti kalau seandainya masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Barangkali cara ngunduhnya kan ada yang masih ada yang trouble gitu. Terus nanti file yang mana ini mengkonversi antara penyusunan perangkat yang ada di situ, terus tipe soalnya Word. Nah, disesuaikan dengan matpel Bapak Ibu sekalian, juga disesuaikan dengan jenjangnya ya Bu ya. Mungkin yang TK, SD segala macam, mungkin Bapak Ibu peserta sudah berpengalaman untuk disesuaikan itu. Begitu nggih Bu Nini ya. Ya, halo. Ini Bu Nini. Iya, Pak. Iya. Ini ada Pak Abdul Hayi, SMKN mana ini Pak? 6 Surabaya ya? Halo Pak Abdul Hayi. Hayi apa siapa ya? Iya, Hayi. Tolong bisa di-unmute Pak mic-nya Pak. Pak Abdul Hayi. Ya, sudah. Nah, ya. Dari SMKN Jember, Pak. Oh, Jember. Ya, okay. Terima kasih sebelumnya Pak Bambang. Ya. Selamat sore Bu Nini. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Tentunya ini merupakan pengalaman baru bagi kami untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi banyak hal yang belum kami paham berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Yang saya tangkap dari penjelasan Bu Nini, yang jelas banyak hal yang memang perlu dipersiapkan untuk proses pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi proses awal yang perlu kami persiapkan ketika silabus memang tidak ada seperti itu ya Bu Nini. Sehingga yang jelas seperti kami yang di SMK, di mana kalau saya lihat di situ untuk materi fisika khususnya SMK ini kayaknya sudah tidak muncul per mata pelajaran. Setelah saya lihat di struktur kurikulum. Jadi IPA, Pak. Jadi IPA. Ya, jadi di situ ada IPAS kan ya. Seperti itu. Betul ya. Ya. Jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial di situ. Ketika itu muncul, yang jelas secara penetapan di Dapodik saya tidak tahu juga gimana nanti dalam hal pembagiannya kami tidak tahu. Cuman ketika saya sendiri selaku pengajar di fisika, yang jelas di situ kan harus membagi waktu dengan yang sosial. Sementara dalam hal penentuan jam di situ yang jelas kami secara penentuannya juga masih belum kami tahu secara pasti seperti itu berkaitan dengan penetapan untuk jamnya. Untuk yang fisika sendiri setelah saya cek tadi pagi saya lihat di bukunya itu malah materi yang ada itu lebih mengarah kepada materi-materi yang sifatnya ke lingkungan. Ada yang terutama lebih banyak ke biologinya seperti itu. Nah ini
enggak tahu yang berkaitan. Jadi jauh dari perkiraan saya sebelumnya. Kan di kami kalau di struktur kurikulum sebelumnya untuk materi bidang dasar keahlian itu ada fisika, terus juga ada mata pelajaran kimia kalau di kelompok TIK. Jadi ini bagaimana kami harus menempatkan posisi sementara mapel yang ada di situ menjadi IPAS seperti itu. Ini kami mohon penjelasan mungkin ada yang Bu Nini bisa sampaikan ke saya selaku pengajar fisika. Terima kasih sebelumnya Bu Nini. Oke, sami-sami. Oke, Pak Abdul. Jadi nanti terkait dengan pembagian jamnya itu tetap ikuti yang ada di struktur kurikulum ya. Contoh ya kalau di SMK itu IPAS, di SD itu juga IPAS, di SMA itu IPA. Yang saya contohkan yang di SMA itu sekalipun bunyinya IPA, tetapi 3 mapel itu masih ada jatah alokasi waktu. Itu terkait dengan waktu ya Pak ya. Lalu terkait dengan materi, memang materinya itu diambil hanya sekitar maksimal 70% dari sebelumnya Pak. Dari kimia ya diambil hanya sekian persen tadi, fisika juga, demikian juga biologi. Nah karena memang kebutuhannya sekarang tidak ke konten ya, tetapi lebih kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan seperti yang ada di soal-soal model AKM itu ya. Jadi kemungkinan memang antara Fiskim Bio gitu ya dengan sosial itu pada kondisi realnya dalam kehidupan nyata bisa saja menjadi keilmuan yang tidak bisa terpisahkan. Strateginya seperti apa? Saran saya duduk bersama guru yang terlibat di situ. Jadi Fiskim Bio sama IPS itu mestinya isinya antropologi, sosiologi, geografi, ekonomi mestinya. Kalau itu sama dengan SMA. Kalau di SMA itu ada 4 guru mata pelajaran IPS, kalau itu di kelas 11. Tapi kalau di kelas 10 isinya hanya mata pelajarannya itu sosiologi, kemudian sejarah, kemudian geografi sama ekonomi, 4 itu. Itu kolaborasi dengan Fiskim Bio itu yang bisa dilakukan tampaknya Pak. Duduk bersama untuk mencapai melihat irisan-irisannya. Begitu Pak. Berkaitan dengan ini juga untuk ATP juga. Untuk ATP ini apakah nanti kami harus membuat per CP seperti itu ya? Untuk nanti untuk ATP, TP dari CP, ambilnya tetap dari CP SKK Balitbang, Pak. Di situ kalau misalnya memang IPAS, saya belum melihat yang khusus itu ya. Kok misalnya di SD itu tulisannya IPAS itu pemahaman IPAS. Berarti nanti yang akan ditelaah itu pemahaman IPAS. Tapi di dalamnya itu akan kita petakan. Materinya itu membuat apa saja. Oke, terima kasih Bu Nini. Oke. Bapak Ibu mungkin masih ada lagi pertanyaan. Saya lihat di chat box tidak ada pertanyaan. Raise hand sudah habis. Oke. Ya. Mungkin saya mohon izin ya. Bagaimana Bu? Mohon izin kayaknya sudah selesai nih ya. Mohon izin ada kegiatan lain. Oke. Betul. Oke. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, kegiatan IN yang pertama ini sudah disampaikan oleh Bu Nini materi sesuai dengan judul atau topiknya, dan kita lakukan tanya jawab bagi yang kurang jelas mulai dari chatbox sampai dengan raise hand tadi sudah dilakukan, sudah menunjukkan pukul 15 sebelum Bu Nini meninggalkan ruangan ini. Mari sama-sama kita berfoto bersama. Untuk itu saya persilakan Pak Andi. Silakan Pak Andi untuk foto bersama. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kepada Bapak Ibu diharapkan untuk mulai mengaktifkan kameranya. Saya tunggu beberapa detik dari sekarang. Baik Ibu, saat proses pemotretan diharap untuk tetap berada di depan kamera sampai nanti saya akhiri. Akan saya mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1.
Mohon untuk tetap berada di depan kamera, Bapak Ibu. Baik, sudah selesai Pak Bambang. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andi. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Ya. Sampaikan materinya kepada kita semua dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita